lanjut ya. Jadi di slide yang ke-11 kita melihat di sini ada contoh foto dari komputer pertama ini. Ini sebenarnya personal computer yang mengilhami munculnya Apple Macintosh waktu itu. Ya, rekan-rekan. Jadi kalau ditanya sebenarnya personal computer yang pertama itu siapa? Sebenarnya bukan Apple Macintosh, tapi dia Xerox Star tahun 1981. Dia udah ada GUI-nya, dia sudah memiliki graphical user interface. Cuma ya dia tidak se user friendly Macintosh begitu. Dan di sini kita sudah melihat konsep yang saat ini pun kita temukan kan di komputer yang kita gunakan. Misalkan konsep windowing ketika kita membuka Windows Explorer misalkan ya, atau kalau eh, di komputer Mac kita sebut sebagai Finder ya, Finder. Ini pun sudah ada. Jadi konsep windowing di situ sudah ada. Konsep icon pun sudah ada ya. Kemudian konsep manipulasi dengan mouse, Anda bisa lihat di bagian kiri gambar di slide yang ke-11 itu ada mouse yang ditemukan oleh Douglas Engelbart beberapa 20 tahun sebelumnya, ya kira-kira. Itu sudah digunakan di Xerox Star. Jadi sebenarnya komputer Xerox Star ini sudah bisa dibilang sebagai sebuah komputer yang cukup untuk digunakan dari sisi personal level ya, dari sisi tingkatan personal. Ya, cuma memang dia tidak user friendly. Nah, ini tahun 1981 adalah milestone pentingnya. Nah, ini bisa rekan-rekan lihat, ini adalah icon di komputer Xerox Star ya. Jadi ada dokumen, folder sudah mirip ya dengan apa yang kita pakai saat ini kan. Seperti itu ya. Jadi ini adalah milestone penting munculnya personal computer pertama ya, pertama, tapi belum disertai dengan riset human factors yang cukup mendalam. Kemudian tahun 1983 tadi sudah kita jelaskan ada sebuah momen penting ya. Sebenarnya tahun 1982 berdiri Special Interest Group on Computer Human Interaction. Kemudian conference-nya itu tahun 1983. Ya, jadi kalau milestone resminya itu 1982 berdirinya organisasinya. Kemudian di tahun berikutnya ada pertemuan pertama. Ya, nah di tahun itu pula itu terbit sebuah buku. Tadi sudah kita singgung di awal ya, Psychology of Human Computer Interaction, yang mana buku ini menjadi sangat fenomenal. Saya kebetulan ada bukunya tapi tidak kita tunjukkan ya di kampus, bukunya ada tahun 1983. Ini buku yang sangat-sangat fenomenal karena buku ini memberikan semacam guidance, nanti kita bahas ya, framework untuk peneliti yang bergerak di bidang HCI supaya sebelum mereka bereksperimen mereka punya semacam model ya, model ketika kita membuat sebuah hardware atau software, kita tahu kira-kira keterbatasan manusia itu seperti apa, sehingga kita bisa membuat software atau hardware yang itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam konteks kesesuaian dengan kemampuan atau limitasi manusia. Ya, ini publikasi yang sangat penting saya kira. Kemudian tahun 83-84 itu Apple itu melaunching Macintosh, nanti kita lihat gambarnya. Yang mana kemudian sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, kalau rekan-rekan baca bukunya Steve Jobs, Apple itu banyak merekrut engineer dari Xerox. Ya, salah satunya mereka bisa membuat window yang tadi rekan-rekan lihat di slide-slide sebelumnya itu bisa bertumpuk. Itu adalah salah satu inovasi yang ketika engineer itu berada di Xerox tuh nggak bisa dia. Jadi nggak bisa saling menumpuk. Tapi ketika di Apple itu Windows itu seolah-olah seperti layar, seperti kertas ya. Jadi kertas yang bisa menumpuk kertas yang lain. Nah, itu adalah salah satu inovasi komputer grafis yang paling canggih waktu itu, yang menjadi buah dari visi Steve Jobs ya waktu itu ya. Ingin membuat sebuah komputer yang dia betul-betul intuitif seperti ketika kita menggunakan peralatan kantor kita. Makanya disebut sebagai desktop computers. Ya, jadi asal mula kata desktop computers itu adalah kita bisa mengatur tampilan itu. Misalkan tadi ya Anda membuka perangkat editor apa Word gitu ya, itu bisa bertumpuk seolah-olah ada kertas begitu. Ini saya kebetulan ada kertas ya, ada dua kertas menumpuk begitu ya, ada dua kertas menumpuk. Sebelumnya nggak bisa numpuk dia seperti ini, tapi oleh Steve Jobs ya dimanipulasi sehingga Windows, Steve Jobs dan timnya, sehingga Windows itu dia bisa menumpuk di atas Windows yang lain ya. Jadi ini salah satu, nanti rekan-rekan baca sejarahnya di sejarah apa komputer Apple ya, Apple Computer. Di biografinya Steve Jobs itu ada lengkap ya.
Oke, kita lanjut ke slide ke-14 ya. Jadi apa sih ACMCKI? Ya, oke, ACMCKI ini sebuah, ya kelompok ya, Special Interest Group Computer Human Interaction. Ini kelompok yang paling besar, asosiasi profesional di bidang HCI yang, dia tidak hanya melingkupi engineer saja, tapi ada psikologis juga, ada, desainer interaksi, ada graphic designer dan seterusnya ya. Baik rekan-rekan semuanya, di slide berikutnya, slide yang ke-15, rekan-rekan bisa melihat, screen capture dari, conference yang diselenggarakan oleh, ACM SIGKAI ya untuk, tahun 2020 ya jadi tahun ini. Tahun 2020 conference-nya diselenggarakan di Hawaii, tanggal 25 April sampai 30 April, hanya saja karena pandemi corona ya. Jadi, saat itu ada beberapa sesi yang memang perlu dilaksanakan secara virtual ya. Jadi rekan-rekan nanti silakan lihat di, website resminya. Jadi, website resmi dari, CHI ya, jadi CHI 2020 dan rekan-rekan bisa melihat nanti ada beberapa proceeding, ada beberapa papers yang rekan-rekan bisa download di sana secara free. Jadi tidak harus membayar atau tidak harus, subscribe, membayar biaya tertentu untuk membaca papernya. Jadi nanti di bagian kiri ada, KAI, 2020 Free Proceedings, nanti rekan-rekan bisa melihat papernya seperti apa sih sebenarnya, paper-paper dari user experience atau, HCI itu seperti apa. Nanti rekan-rekan silakan melihat, membaca paper-papernya ya. Oke, ini, grafik ya di slide yang ke-16, ini grafik dari, jumlah paper yang di-submit atau yang dikirimkan ke conference, KAI tadi dari tahun ke tahun. Jadi dari mulai tahun 83 ya rekan-rekan, 83 sampai dengan ini grafik tahun 2012 ya. Jadi, sekian tahun conference itu berjalan, itu, rekan-rekan bisa melihat di sana jumlah paper yang di-submit itu semakin banyak ya. Jadi di, slide nomor 16 ini ada 2, grafik batang, yang merah muda itu submitted artinya paper-paper yang dikirimkan oleh peneliti di seluruh dunia, dan yang accepted itu artinya yang diterima dan, layak dipresentasikan. Jadi ada seleksi di sana, ada proses yang kita sebut sebagai peer review ya. Jadi paper itu diseleksi secara detail dan, eee, ya pada akhirnya, hanya paper-paper yang layak dan berkontribusi di bidang, HCI atau nanti riset-riset user experience itu yang dipresentasikan di conference tersebut. Nah, acceptance rate dari, paper tahun 2019 ini data yang paling baru yang bisa saya dapatkan, itu sekitar 23,8%. Ya, jadi misalkan rekan-rekan, mengirim, dari 1.000 lah ya, 1.000 paper yang dikirimkan, katakanlah seperti itu hanya 230 paper, 240 lah ya, plus minus yang dipresentasikan. Jadi ini sangat-sangat ketat ya conference-nya. Tidak semua paper, tidak semua karya ilmiah, tidak semua report atau hasil riset itu layak dipresentasikan karena memang, eee, conference ini adalah conference yang menjadi, apa ya, garda depan penelitian di bidang human computer interaction dan user experience tentunya, sehingga hanya paper-paper berkualitas saja yang kemudian layak dipublikasikan, ya. Nah ini, foto dari, buku yang tadi kita sudah singgung ya, The Psychology of Human Computer Interaction, karya Stuart K. Card, Thomas, P. Moran, dan, Alan Newell. Kita sebut sebagai CMN ya, tahun 1983 buku ini terbitkan. Saya memiliki bukunya, ya, kapan-kapan kita akan, perlihatkan bentuk fisiknya ya, tapi kita perlihatkan fotonya dulu deh ya, saya kebetulan ada bukunya di kantor. Nah, isinya apa? Isinya, kita akan bahas sedikit ceritanya ya. Jadi buku ini itu munculnya ketika, eee, pengarangnya itu mereka riset di Xerox, ya. Jadi sebenarnya ketika mereka riset di Xerox, mereka membuat sebuah kelompok yang disebut sebagai Applied Information Processing Psychology, project waktu itu, ya. Nah, salah satu goal dari kelompok ini adalah mereka ingin meneliti atau ingin mendiskusikan tentang bagaimana sih konsep-konsep psikologi itu bisa diimplementasikan untuk mendesain, personal komputer yang itu bisa digunakan oleh orang-orang awam, non teknologis kita sebutnya seperti itu, ya. Nah, memang
kebanyakan konten dari buku ini berbasis di riset-riset applied psychology. Jadi kalau nanti rekan-rekan baca bukunya atau ada beberapa hal yang bisa diunduh di internet PDF-nya, rekan-rekan nanti bisa melihat bahwa banyak sekali informasi-informasi yang itu sebenarnya berasal dari ilmu psikologi ya, ilmu psikologi yang itu diimplementasikan untuk menjadi guidelines atau basis dari engineers. Ini menarik sekali ya. Nah, kenapa sih kok perlu ada guidance gitu ya? Jadi ya ketika komputer itu ingin dipakai oleh orang awam ya, ketika komputer itu ingin dibuat untuk orang-orang yang non teknologis, maka komputer itu harus dibuat sesimpel dan seintuitif mungkin. Ya, jadi konsep utamanya adalah ketika kita ingin membuat sebuah produk, software atau hardware atau apapun itu yang itu akan digunakan oleh orang awam, maka konsep simpel dan intuitif ini tidak bisa ditawar-tawar. Nah, untuk bisa membuat sebuah produk, baik itu hardware atau software yang sangat intuitif untuk orang awam, maka mau tidak mau kita harus mempelajari bagaimana cara manusia itu memproses informasi yang masuk ke otak mereka, ya, baik itu melalui panca indera maupun melalui anggota tubuh kita. Ya, ya inilah yang kemudian mendasari munculnya riset-riset yang terkait dengan ini, begitu. Jadi bagaimana sih apa waktu yang dibutuhkan mulai dari informasi itu masuk dari mata misalkan atau telinga sampai informasi itu terproses dan sampai kemudian orang itu merespon ya motor outputnya itu berapa detik dan seterusnya nanti kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari framework atau konsep yang diperkenalkan di buku ini. Jadi di situ sekilas saja saya bahas bahwa di sini manusia itu memiliki limitasi dalam memproses informasi. Jadi ada waktunya tuh. Baik itu memori yang dia short term maupun yang long term itu ada rumusnya. Di riset-riset psikologi, teman-teman di psikologi dia sudah memiliki framework. Nah, tapi beberapa framework itu ternyata memang tidak sesuai ketika tugas yang dilakukan itu tidak ada kaitannya dengan komputer. Nah, buku ini itu mencoba menulis ulang model pemrosesan informasi yang ada di manusia itu ketika mereka mengakses komputer dan menggunakan komputer untuk tugas-tugas tertentu. Ya, ini yang kemudian secara umum seperti itu konten bukunya. Nah, disinilah kemudian ada sebuah kalimat yang menarik ya. Jadi di buku ini ada sebuah kalimat yang menarik ya. Saya bacakan saja satu paragraf yang sangat-sangat menarik ya di buku itu. We had in mind the need for a theory for designer of interfaces ya. The design of the interface is the leverage point in human computer interaction. Ya, ini di slide 22 ya rekan-rekan silakan lihat slide 22. The classical emphasis of human factors and man-machine psychology on experimental analysis requires that the system or a suitable mock-up be available for experimentation. Yeah. But by the time such a concrete system exists, most of the important degrees of freedom in the interface have been bound. What is needed are tools for thought for the designer. So at the design time, the properties and constraints of the user can be brought to bear in making the important choices. Our objective was to develop an engineering style theory of the user that permitted approximate back of the envelope calculation of how the user will interact with the computer when operating at a terminal. Maksudnya apa sih? Jadi begini, ketika seorang engineer itu mendesain sebuah produk, itu kan banyak proses desain itu dilakukan dengan proses trial and error, ya kan, experimentation kalau kata pengarang di sini ya. Jadi di situ disebutkan experimental analysis requires that the system or a suitable mock-up be available for experimentation, betul ya. Jadi ada sebuah mock-up atau prototype yang itu dibuat dan itu prototype itu digunakan sebagai media untuk eksperimen pengguna begitu. Nah, ketika kemudian mock-up itu sudah jadi dalam bentuk yang lebih konkret lagi atau mungkin untuk di-commercialize ya, dalam bentuk prototype yang sudah dalam tahap akhir, ternyata apa? Ternyata ada kelemahan yang muncul ketika produk itu digunakan oleh pengguna yang sesungguhnya atau oleh pengguna yang dalam jangka yang lebih luas, dalam skop yang lebih luas. Biasanya ya sebelum munculnya buku ini, itu banyak sekali produk-produk ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Xerox itu salah satunya, itu bisa ditemukan cacatnya, itu setelah proses eksperimennya atau setelah produk itu betul-betul digunakan oleh usernya.
Nah, inilah kelemahan yang ingin dipecahkan oleh 3 orang pengarang tadi, CMN ya, jadi, Card More Renewal itu ingin memecahkan, permasalahan keterlambatan ini dengan memberikan sebuah teori, framework, atau model kepada desainer. Sehingga ketika mereka membuat mock-up atau model atau prototype, itu mereka punya batasan, limitasi apa sih yang muncul di manusia ketika mereka nantinya akan menggunakan produk tersebut, begitu ya. Nah, inilah tujuan dari dipublikasikannya buku ini. Oke, jadi secara umum bahwa buku ini diterbitkan hasil riset dari 3 orang tadi dan timnya itu untuk memberikan apa guidance kepada desainer ya baik itu produk atau software supaya apa? Supaya mereka punya framework, punya landasan berpikir sehingga ketika membuat produk mereka menyadari bahwa produk itu pasti nanti akan digunakan manusia dan manusia punya limitasi proses pemrosesan informasinya, motor outputnya sehingga harapannya dengan mengetahui limitasi dan kapabilitas manusia produk itu bisa berjalan dan digunakan dengan sebaik-baiknya.